Kalau rasa malu itu buat apa sih bang? Kalau sekarang mikirnya, apalagi tensin ya, apalagi kalau ketemu kawan tuh, lo kerja di mana? Gue kerja dagang nih, dagangnya di mana? Tempat apa gimana? Di mana? Di jalan kok katanya. Oh malu dong kayak gini-gini. Masa ya kita udah dagang, udah ini kok masih dagangnya di pinggir jalan sih gitu. Padahal mas sebenarnya kita hasil duit sendiri ya, kita nyari duit sendiri. Tapi kalau misalkan lu malu, tensin, nggak bisa bawa apa-apa, istilahnya lu nggak bakal berkembang, gitu-gitu aja. Jadi selama lu hidup nggak bakal namanya lu berkembang kalau lu nggak maju. Nama saya Surya Herambang. Saya usahanya nasi ulam saudara Jakarta. Lokasinya dekat depan toko saudara, seberang ke Dato Medical Center. Jualannya sejak 2018. Dulunya sebelumnya kan training dulu ya mas ya. Training di hotel Lampung. Semenjak itu saya kerja di restoran. Cuman semenjak restoran itu kan ya namanya di resto kita kan juga sering pusing ya mas ya, karena kan itu aja menu-menunya. Saya ingin membuat usaha sendiri gitu loh. Kalau nasi ulam ini nih sebenarnya dulunya aku pernah makan di Jakarta, nasi ulam ada di Bandengan situ ada, cuman pengennya kok rasanya enak, jadi termotivasi pengen buka usaha juga nasi ulam gitu, tapi di Lampung. Karena di Lampung ini kan belum ada nasi ulam, jadi pengen buka usaha nasi ulam di Lampung gitu. Kalau resepnya, namanya kan saya kan perkuliahannya kan perhotelan. Saya juga jurusannya tata boga, jadi dari resep makanan tersebut saya buat sendiri. Jadi nggak ada namanya nyontoh gitu loh. Tapi ya dari nasi ulam Jakarta itu yang aslinya di Jakarta, nah saya samakan dengan yang saya punya resep, jadi bisa menyatu gitu loh. Kadang kan orang kalau bikin, nggak ngepas nih rasanya, masih belum pas banget gitu, kok nggak persis sama kayak Jakarta. Nah, jadi saya berusaha belajar untuk menyamakannya gitu. Gimana biar rasanya sama, hampir mirip gitu. Betul sekali. Nasi ulam nih ada apa aja sih bang? Kalau nasi ulam sih adanya di sini telur, tahu, kentang. Cuman kalau di aslinya kalau di Jakarta itu banyak macamnya mas. Apa tuh? Nah, seperti kayak dendeng, perkedel, ada juga tahu dadar, ada juga cumi. Ya banyak sih macamnya. Kalau disebutin banyak kayak ada ayam goreng gitu. Cuman kalau di Lampung ini kan ya kita kan di dekat mahasiswa ya mas ya. Jadi kalau mau memanage banyak kayak begitu kayaknya susah banget ya. Jadi ya mengambilnya simple aja, yang murah, meriah, ya bikin kenyang juga lah gitu. Nah, berarti ini telur sama tahu kentang ya? Terus kuahnya tadi tuh? Kuahnya dari rempah-rempah. Rempah-rempah, itu resep sendiri ya? Iya betul, resep sendiri. Terus ada apa lagi? Kemangi? Ada kemangi, ada bubuk kacangnya, itu ada bihun, ada bawang goreng. Bawang goreng. Nasinya ini nasi apa? Nasinya nasi putih. Nasi putih biasa, bukan nasi uduk ya? Bukan. Oh gitu. Sebelumnya abang kan kerja tuh ya? Iya. Kenapa memutuskan untuk mau jualan aja lah? Karena kalau kerja terus sama orang, kita nggak bakal maju sih bang. Gitu. Jadi ya, umur kita masih muda, kita bisa usaha sendiri. Gitu. Cari pengalaman terus aja, mumpung masih umur kita masih muda, masih bisa nyari duit, kita usaha sendiri. Sama belum ada tanggungan mungkin? Betul. Belum ada tanggungan belum, ya? Belum ada. Belum nikah kan? Belum. Perlu modal berapa pertama kali usaha bikin jualan usaha gini? Pertamanya sih saya buka usaha dari awal itu mungkin sekitaran 6 kali ada. 6 juta. Udah sama gerobak? Iya, udah semuanya. Terus tanggapan orang tua gimana nih bang? Ya kalau orang tua sih tanggapannya ya coba aja dijalanin gitu. Siapa tahu usahanya maju, ya bisa, ya inilah istilahnya buat kita nanti bisa menambah loh. Jadi nggak hanya di gerobak aja, nanti kalau kita bisa bikin kontrakan,
nanti kita udah punya tempat, nanti udah bikin usaha sendiri, udah maju, udah ini ya barulah. Berarti visinya panjang Bang. Iya betul, visinya masih jauh sebenarnya Bang. Jauh ya. Berarti orang tua mensupport ya? Orang tua support. Gitu. Pertama kali kita buka itu rame kan, karena kan orang banyak yang belum tahu. Nah, Tapi sekitar udah lama itu tuh ya agak penurunan. Kadang juga kita namanya dagang itu kan pasti karena anak muda ini kan biasanya frustasi sih. Baru dagang, wih, kok udah sepi, kok udah, kayaknya udahlah capek gitu, males mau dagang. Cuman ya kita kan namanya nyari duit ya Mas ya, buat nanti untuk selanjutnya, buat orang tua kita gitu. Jadi ya harus ini dagang mau nggak mau, bangun pagi ya itu harus gitu. jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jualannya dari jam 6 sampai jam 1. Sampai jam 1 Ya, siang. Senin sampai hari Jumat. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu itu dari jam 6 sampai jam 9. Oh, buka terus tiap hari ya? Ya, bukan. Ah, lagi usaha nih, buat nongkrong, buat main atau gimana tuh kan anak muda kan biasanya kayak gitu. Ada kendala nggak sih? Kalau kendala sih nggak ada sih, Bang. Kalau jujur ya, kalau anak-anak muda kan biasanya kan kalau ketemu bawa kawan-kawannya ke sini nih makan, ya udah, saya juga enak sih gitu kan. Karena kan saya juga sama-sama muda, jadi ya saling konsekuen lah. Jadi kan namanya kita dagang makanan, namanya orang kayak ngumpul, ngobrol, main game berjam-jam, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ya kita ini aja, maksudnya saling mengerti lah gitu. Berarti nggak terganggu waktu nongkrong segala macam main ya? Nggak tergantung. Nah, jualan nggak terganggu ya. Harapan kedepannya apa nih Bang? Harapan kedepannya ya terutama bisa nyenengin orang tua. Kedua ya bisa bisa bangun usaha di rumah tempat gitu. Cuman ya namanya dagang kayak gini kita harus kecil-kecilan dulu lah. Jadi harus ya meningkat. Dari nol banget Ya gitu, Bang, betul, dari nol. Makanya kalau buka usaha bagusnya dari nol. Oke Bang, nih kasih motivasi buat teman-teman para pemuda nih Bang. Yo. Ya buat kalian semua anak-anak muda yang di bawah saya, apapun yang udah di atas saya pun yang penting masih muda, harus semangat, jangan sampai menyerah, putus asa. Apalagi kita kalau kayak dagang, usaha, kamu usaha apapun itu harus semangat pokoknya. Kedua, kalau emang ya udah sukses, harus ingat yang di bawah. Jangan sampai kita ngelupain orang yang di bawah yang udah bantu kita dari kita masih bawah, itu kita lupain. Jangan sampai begitu.